Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Sistem Informasi semester 4. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa C++. Pertama, kita sebaiknya mengenal operator aritmatika yang terdapat pada bahasa C++. Pertama, kita lihat dulu bahan ajar dari operator C++. Pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu sifat operator itu sendiri. Sifat operator dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai unary. Unary adalah sebuah sifat dari operator yang hanya melibatkan sebuah operan pada sebuah operasi aritmatika. Contohnya -5. Kemudian yang kedua binary. Binary merupakan sifat pada operator yang melibatkan dua buah operan pada suatu operasi aritmatika. Contohnya 4 tambah 8. Kemudian ada ternary. Sifat ternary ini melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi aritmatika. Contohnya 10 modulus 3 tambah 4 tambah 2. Selanjutnya, operator aritmatika yang tergolong menjadi operator binary. Operator aritmatika ditandai dengan simbol. Pertama ditandai dengan simbol bintang, berfungsi sebagai perkalian. Contohnya 4 dikali 5. Kemudian tanda garis miring berarti pembagian. Contohnya 8 bagi 2. Kemudian persen yang berarti sisa pembagian atau modulus atau mod. Contohnya 5 modulus 2. Kemudian simbol tambah berarti penjumlahan. Contohnya 7 tambah 2. Kemudian tanda operator yang terakhir, tanda minus yang berarti pengurangan. Kita masuk kepada ekspresi aritmatika. Di sini dijelaskan ada variabel sama dengan ekspresi aritmatika. Variabel itu dikenal dengan sebutan L value atau left value. Kemudian ekspresi aritmatika dikenal dengan sebutan R value atau right value. Kemudian tanda sama dengan sebagai operator pembeli nilai, assignment operator. Marilah kita lihat contoh berikut. Di sini kita melihat codingan dengan menggunakan software Borlansi. Baiklah, kita akan mencoba langsung mengetikkan contoh ini ke dalam program Borlansi. Sebelum membuat sebuah program, sebaiknya kita mengatur penyimpanannya terlebih dahulu dengan cara klik di bagian file, kemudian save as, kemudian kita pilih direktori untuk penyimpanannya. Saya di sini menggunakan direktori E, kuliah semester 4 di bahasa C++. Kemudian buat folder, kita kasih nama saja tugas 1 C++. Kita kasih di sini tugas 1. Extension yang dipakai di sini adalah .cpp. Klik open. Setelah tersimpan, kita mulai mengetikkan headernya. Header yang pertama kita ketikkan itu adalah include iostream.h. Kemudian kita bisa kopas saja langsung biar lebih cepat. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian tinggal diganti iostream menjadi conio.h. iostream ini berguna untuk standar input-output operasi yang digunakan dalam bahasa C++. Fungsi yang terdapat dalam iostream.h itu antara lain cout, sin, dan nl. Kemudian untuk conio merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Fungsi yang terdapat dalam conio.h antara lain sebagai berikut. Get. Kemudian kita mengetikkan fungsi main. Fungsi main merupakan salah satu dasar penyusun blok pada C++. Fungsi ini akan menjadi titik awal dan akhir eksekusi sebuah program pada C++. Sedangkan tanda buka kurung dan tutup kurung itu yang terletak sesudah main digunakan untuk memberikan nilai yang akan dilewatkan pada fungsi. Kemudian kita kasih kurung kerawal. Kemudian kita melakukan deklarasi variabel. Variabel yang kita gunakan di sini bertipe integer atau numerik. Kemudian kita ketikkan fungsi cout. Fungsi cout ini merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Fungsi ini bisa muncul atau berfungsi ketika kita sudah mengetikkan header iostream.h. Kita ketikkan di dalamnya dengan menggunakan tanda petik, itu menandakan kalau dia itu adalah string konstanta. Kita ketikkan masukkan nilai pertama.
Kemudian kita ketikkan lagi cin a titik koma. Cin di sini berfungsi sebagai masukan pada C++ yang bisa memasukkan data, baik itu datanya berupa numerik dan karakter. Kita copy, Ctrl V, kemudian ganti bacaannya menjadi kedua, tanda titik duanya kita samaratakan supaya rapi. Kemudian cin-nya kita ubah menjadi nilai dari B. Kemudian kita masuk kepada bagian operasi aritmatika. Yang pertama, C sama dengan A ditambah B, titik koma, D sama dengan A kurang B, titik koma, E sama dengan A dikali B, titik koma, F sama dengan A dibagi B, titik koma, Y sama dengan A persen B, titik koma. Kemudian setelah kita membuat operasi aritmatikanya, kita mengetikkan lagi cout untuk membuat tampilan baris, kemudian kasih nl atau nline yang berarti pindah ke baris selanjutnya. Kemudian kita ketikkan lagi cout, kita ketikkan tambah, kemudian kita menggunakan garis miring T. Ini berfungsi untuk melakukan proses tabulasi supaya hasil outputnya nanti menjadi rapi. Kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita ubah menjadi kurang, kemudian kali, kemudian bagi, kemudian modulus atau sisa bagi. Kita tambah satu garis miring T lagi supaya sejajar sama modulus. Kemudian nilai kurang kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Karena di sini kurang itu bernilai D, maka ubah C ini jadi D. Yang kali di sini adalah E, kita ubah jadi E. Kemudian yang bagi F bernilai F kita ubah menjadi F. Kemudian untuk modulus di sini bernilai G. Kita ubah ini menjadi variabel G. Selanjutnya kita buat gauge. Gauge ini merupakan singkatan dari get character and echo yang digunakan untuk menahan atau post output suatu program. Kemudian kita akhiri dengan tanda kurung kurang. Baiklah, kita akan mencoba menjalankan program ini dengan mengklik tombol run. Kita akan coba memasukkan angka 7. Angka untuk yang keduanya angka 2. Dan kita enter. Di sini kita memperoleh 7 tambah 2 sama dengan 9, kemudian 7 kurang 2 sama dengan 5, 7 kali 2 sama dengan 14, 7 dibagi 2 sama dengan 3, 7 modulus 2 sama dengan 1. Untuk keluar dari hasil running ini, kita bisa tekan enter. Lalu kita lanjutkan ke halaman 5, hierarki operator aritmatika. Di sini, operator yang berupa tanda bintang atau garis miring, tingkat operatornya itu sama, atau penggunaannya tergantung letak yang di depan yang terdahulu. Kemudian ada tanda persen yang berfungsi sebagai sisa pembagian. Lalu ada tanda plus atau minus yang tingkatan operatornya itu juga sama, penggunaannya tergantung letak yang di depan yang lebih dahulukan. Ini sama saja seperti aritmatika yang biasa kita kenal sejak SD, kabataku dibagi tambah kurang. Kemudian operator pemberi nilai, kali sama dengan berarti itu perkalian, garis miring sama dengan berarti pembagian, persen sama dengan berarti sisa pembagian, plus sama dengan berarti penjumlahan, minus sama dengan berarti pengurangan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan operator penambah dan pengurang. Operatornya itu terdiri dari double plus dan double minus. Untuk double plus itu diartikan sebagai penambahan dan double minus diartikan sebagai pengurangan. Contohnya, A sama dengan A tambah 1 disederhanakan menjadi A plus plus. Penambahan berarti menambahkan 1 ke nilai variabel, dibagi menjadi 2, prefix yang berarti plus plus A atau postfix yang berarti A plus plus. Kemudian ada pengurangan yang berarti mengurangkan 1 ke nilai variabel, dibagi 2 juga, prefix minus A
atau postfit A minus minus. Perbedaan antara prefix dan postfit ini adalah terletak pada operatornya. Kalau prefix, operatornya terletak di depan operan. Untuk postfit, operatornya terletak sesudah operan. Jika menggunakan operator sebagai awalan atau terletak di depan operan, atau kita kenal sebagai prefix, kemudian nilai operan dinaikkan 1, hanya saja dikembalikan. Tetapi jika menggunakan tanda operator itu sebagai akhir atau terletak sesudah operan, maka nilai operan dikembalikan terlebih dahulu, hanya saja dinaikkan oleh 1. Operator penurunan akan memiliki dampak yang sama pada operan, kecuali alih-alih meningkatkan nilai operan itu akan menguranginya. Kita akan melihat pada contoh berikut. Pada penambahan, integer A sama dengan 5, kemudian B sama dengan plus A. Nilai saat ini akan menghasilkan B sama dengan 6, A sama dengan 6. Kemudian, integer A sama dengan 5, B sama dengan A++. Di sini akan kita peroleh nilai B-nya nanti adalah 5, kemudian A-nya bernilai 6. Untuk pengurangan, integer A sama dengan 5, B sama dengan minus A. Nilai saat ini adalah B itu berarti 4, A bernilai 4. Untuk integer A, kemudian integer A sama dengan 5, B sama dengan A minus minus. Nilainya saat ini adalah B bernilai 5 dan A bernilai 4. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, operator relasi. Operator relasi terdiri dari 7 operator. Yang pertama, tanda sama dengan, yang berarti sama dengan bukan pemberi nilai. Terus tanda seru sama dengan, yang berarti tidak sama dengan. Kemudian tanda besar sama, yang berarti lebih dari. Kemudian ada tanda kecil dari, yang berarti kurang dari. Kemudian ada tanda besar sama, yang berarti lebih dari sama dengan. Kemudian ada tanda kecil sama dengan, yang berarti kurang dari sama dengan. Operator relasi ini kita gunakan ketika kita ingin membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingan nilai tersebut akan menghasilkan nilai numerik 1 yang berarti true, atau menghasilkan nilai 0 yang berarti false. Selanjutnya masuk kepada operator logika. Operator logika yang digunakan untuk menghubungkan dua buah operasi relasi yang menjadi sebuah ungkapan kondisi. Kemudian hasil dari operator logika ini menghasilkan nilai numerik 1 atau 0, yang berarti 1 berarti true, yang 0 berarti false. Operatornya terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tanda N double, yang berarti operator logika N untuk menggunakan yang berfungsi untuk logika N. Kemudian ada tanda 2 garis vertikal, yang berarti operator logika OR. Kemudian ada tanda seru, yang berarti operator logika NOT. Sepertinya ini yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini. Jika ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.